Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau anna ja'alna al-laila wan-nahara litaskunu min fadlih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan para tulab dan talibat Al-Quran yang insya Allah memiliki kesiapan untuk diajak menjadi ahlul Quran yang seasli-aslinya. Pada hakikatnya setiap orang beriman adalah ahlul Quran, karena dia beriman dengan Al-Quran, bukan ahlul Injil. Tapi derajatnya satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya, antum-antumna semua, untuk menjadi ahlul Quran yang setinggi-tingginya. Salah satu indikasi yang harus kita perjuangkan untuk menjadi ahlul Quran yang setinggi-tingginya adalah berusaha untuk tetap bersama Al-Quran di malam hari. Kalau bersama Al-Quran di siang hari semua orang bisa, tapi kalau bisa bersama Al-Quran di malam hari, berarti memang insya Allah itu ahlul Quran yang tulen. Sehingga tema malam di dalam Al-Quran itu mengarah kepada bukti ketakwaan, bukti keimanan, dan bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapa yang waktu malamnya masih bersama Al-Quran, berarti di dalam dirinya ada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah yang di atas standar, yang luar biasa. Walaupun insya Allah standar minimalisnya kita sudah melaksanakan atau menghidupkan malam kita, Isya berjamaah dengan qobliyah ba'diyahnya, qiyamul lail beberapa rakaat sama witir, salat subuh berjamaah 2 rakaat sebelum subuh, itu merupakan standar minimalisnya. Namun karena saya bersama para talibul ilm, para santriwan santriwati yang insya Allah siap diajak
menjadi ahlul Quran yang tulen, yang berkapasitas tinggi, maka melalui ayat-ayat Al-Quran mari kita gali bagaimana seharusnya diri orang beriman harus tetap aktif bersama Al-Quran betapapun di malam hari. Malam hari itu aslinya Allah jadikan waktu istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna naumakum subata. Tapi ketika kita ingin tetap berbagi kepada Allah, artinya kita ingin mengatakan kepada Allah, betul ya Allah saya ini capek, betul ya Allah saya ini ngantuk ya. Tapi saya tidak ingin semuanya untuk tidur dan semuanya untuk melepas kelelahan. Saya ingin tetap bersama Al-Quran. Sehingga di saat itu orang beriman disebut dengan taqallub, hidup penuh perjuangan di malam hari. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Allah mengakui memang untuk bisa beribadah di waktu malam itu perjuangan. Taqallub, taqallub itu kalau bahasa kita jumpalitan. Sebetulnya ngantuk, sebetulnya capek, sebetulnya, tapi saya tetap ingin mengalah terhadap diri saya untuk Allah. Demi Allah melihat diri saya, dilihat Allah alladzi yaraka hina taqum. Allah melihatmu saat kamu berdiri dan saat kamu berjuang menjadi orang-orang yang sujud. Wa taqallubaka fis-sajidin. Walaupun kalau lagi mukhayyam begini semuanya juga bisa insyaallah. Dan kalau yang belum bisa lagi mukhayyam harus lebih banyak lagi minta ampun kepada Allah. Tapi perjuangannya ketika kita hidup secara alami di rumahnya masing-masing, atau kalau di sini di asramanya masing-masing, di mana yang mengikat diri kita hanya diri kita sendiri. Bisakah kita tetap ahlul Quran di malam hari? Rasulullah menyebut kenikmatan Al-Quran yang luar biasa itu apabila aktif di dua waktu. Aktif bersama Al-Quran di malam hari, malamnya disebut duluan, dan di siang hari. Jadi kalau sore, ba'da zuhur, qabla zuhur masih rajin baca Quran, itu memang waktu kerja kita. Tapi bisakah kita tetap bersama Al-Quran hatta di waktu istirahat kita, di waktu ngantuk kita? Hadisnya mengatakan la hasada illa fi thnatain. Bukan lagi disebut hasud atau keinginan yang negatif apabila mendambakan dua kondisi kenikmatan. Pertama, mendambakan
Rajulun atahullahul Quran, mendapatkan seperti orang yang selalu bersama Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili, maka dia membacanya sepanjang malam. Yang kata sepanjang itu menunjukkan malam yang ya paling enggak di atas sejam apa 2 jam, atau seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa orang-orang sholihin itu tidurnya rata-rata cuma 2 jam, selebihnya dalam rangka yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia aktif bersama Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Mari kita cita-citakan diri kita. Mari fikrah ini kita terima. Kita katakan kepada Allah, siap ya Allah, saya menjadi ahlul Quran lailan. Kalau ahlul Quran naharon, insya Allah sudah kita lakukan. Tapi ahlul Quran lailan ya, dan menjadi habit, menjadi kebiasaan hidup, bukan karena lagi mukhayyam, bukan karena lagi mabit atau lagi asyrul awakhir, tapi memang sudah kebiasaan hidupnya sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Allah, wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Enggak ada tuh lailan qasira. Lailan tawila, pada malam yang panjang. Jadi sekian banyak usianya di waktu malam bersama Al-Quran, wabil khusus bersama Al-Quran saat sholat. Saya kira tema ini udah kita ketahui dan kita pahami, tapi kita mencoba untuk menggali ayat-ayat Qur'annya, bagaimana memotivasi kita agar menjadi ahlul Qur'ani lailan ya, aktivis Qur'an malam hari. Apakah dengan kegiatannya wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila, apakah dengan kegiatannya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila, apakah dengan kegiatannya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil lail. Ini semua temanya malam semua ya. Min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Tema kita malam semua. Gimana? Ya. Jadi nampaknya ketika Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata, itu Allah memaklumi. Saya maklumi memang malam itu waktu tidur, tapi Allah berikan proposal kepada kita, mau enggak ada program yang lain yang lebih dahsyat, yang lebih mulia, yang lebih berbobot tinggi, yaitu kamu ngalah terhadap dirimu untuk Allah. Kamu berzikir, beribadah, bersujud
minta ampun, berdoa, dan semuanya terwakili dalam tilawatul Quran. Tema malam juga ada di surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum minal madaji'. Tatajafa junubuhum, walaupun nggak disebut malam, tapi nggak mungkin tatajafa junubuhum finnahar. Kalau finnahar semua juga pasti tatajafa junubuhum. Tapi kalau malam, lambungnya menjauh dari tempat tidur, wah itu baru keren, baru itu prestatif, baru itu bukti pejuang keimanan dan ketakwaan yang sejati. Tatajafa junubuhum minal madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bukti bahwa diri manusia seperti ini perindu surga sejati. Karena ayat berikutnya mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang dimaksud adalah surga. Maka siapa yang betul-betul merindukan surga, dia rela mengorbankan, dalam tanda kutip, mengorbankan malamnya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema malam juga ada di surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Biasanya kalau ya namun itu tidur kapan saja ya. Tapi karena ini tidurnya malam, Allah gunakan kata yahja'un ya. Tidur yang kalau malam itu udah pasti tidur itu lebih kuat ya. Lebih lebih larut ya. Udah nggak ingat apa-apanya, lebih kuat. Tapi orang-orang yang muhsinin, kanu qabla dzalika muhsinin, mau mengkorting waktu malamnya, dikorting. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dikorting lagi untuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Tema malam semuanya. Tema malam juga ada di surat Ali Imran. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ana al-laili wa hum yasjudun. Maka dari semua tema malam ini menjadi sebuah inspirasi doa, warzuqni tilawatahu ana al-laili. Kita harus khawatir terhadap diri kita. Saya ini membaca doa ini berapa ratus kali ya. Kalau sekedar menjadi aktivis Al-Quran siang hari saya udah bisa, tapi aktivis Quran malam hari mana buktinya? Jangan-jangan saya kurang serius.
Jangan-jangan saya kurang mendambakan sehingga belum terbentuk menjadi aktivis Quran ana al-laili wa ana an-nahar. Oleh karena itu Rasulullah sampai berdoa, wa min syarri fitanil laili wan nahar. Aku berlindung ya Allah dari fitnah malam dan fitnah siang. Fitnah malam apa? Ya fitnahnya habis waktunya, sepanjang hidupnya lebih banyak tidurnya daripada amal solehnya. Betapapun Allah memaklumi, ya memang itu waktu kamu tidur, ya memang itu waktu kamu istirahat, ya. Tapi Allah katakan, mau enggak walaupun di malam hari kamu bisa mendapat peluang untuk menjadi ahlul taqwa, ahlul iman, ahlul syukur. Pakar di dalam ketakwaan, pakar di dalam keimanan, pakar di dalam syukur. Maka di surat Yunus ayat 6 Allah katakan, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya di balik pergantian malam dan siang dan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan bumi menjadi bukti-bukti bagi orang yang di dalamnya terdapat bukti-bukti bagi orang yang bertakwa. Ya. Apa hubungannya malam dengan ketakwaan? Ya. Hubungannya kembali kepada ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan. Ketika engkau bisa siap menjadi ahlul Quran di malam hari, disitulah bukti adanya ketakwaan tingkat tinggi. Karena di saat itu kamu menjadi manusia yang pengalah terhadap Allah. Di sisi lain Allah sudah memaklumi, ini kan waktu istirahat, sudah silakan istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Memang ini waktu malam, wa ja'alna laila libasa. Tapi enggak ya Allah, saya ingin tetap menjadi hamba-Mu walaupun di waktu malam. Para ulama mengatakan, mengapa sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh itu berfadilah tinggi. Wa minal laili fasabbihhu wa idba'ran nujum. Ini yang dimaksud adalah salat 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah menyebutnya dengan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat subuhnya lebih hebat lagi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebelumnya wa aqimus salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau salat subuh yang menjadi kewajiban saja berfadilah, berpahala segitu besar, yang disebabkan karena saat itu manusia ditantang oleh Allah, mau enggak kamu menghambakan diriku dengan mengalah terhadap dirimu? Saat itu seharusnya kamu ngantuk,
Saat itu seharusnya kamu merasakan paling nikmatnya tidur, tapi kamu tinggal semua untuk Allah. Nah, gimana kalau kita tambahkan dengan yang lain-lain sesuai dengan ayat tadi? Ada lailan tawila, ada kanu qalilan minal laili ma yahja'un, ada tatajafa junubuhum, ada ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Maka Allah mengatakan, kalau ini dilakukan oleh para pejuang-pejuang dakwah, maka Allah katakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Maka batil akan hancur, dan sesungguhnya sifat kebatilan itu memang hancur. Innal batila kana zahuqa. Cuma hancurnya ini nunggu dari ayat atas, wa aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nunggu apa lagi? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nunggu apa lagi? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baru wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan dirawat dengan ayat bawahnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dirawat dengan ayat berikutnya, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakilan illa rahmatan min rabbik. Ada sehalaman ya, sehalaman yang saya baca surat Al-Isra. Husnudzon saya antum sudah hafal dan paham semua artinya ya. Kalau nggak paham ya kesimpulannya saja. Kalau mau hak itu menang dan tampil, maka tingkatkan pendekatan diri kepada Allah yang setinggi-tingginya seperti yang digambarkan di ayat-ayat ini. Sholat wajibnya luar biasa, sholat qiyamul lailnya, doanya, hidupnya dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Maka Allah akan realisasikan cita-cita orang beriman itu sekalipun sangat tidak masuk akal. Sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Muhammad Al-Fatih, itu berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jangan dikira cuma karena kecerdasan saja, jangan dikira karena banyaknya pasukan yang dihadirkan saat itu yang mencapai 250.000 tentara. Tapi sesungguhnya sebelum itu semua adalah kebersamaan dengan Al-Quran yang zahiran wa batinan, ana al-laili wa ana an-nahar. Silahkan baca kitab sejarah yang mana saja, kalau sudah baca dari sisi ubudiyah dari panglima ini, maka mulai saat usia kurang lebih 8 tahun sudah hafal Quran, dan itu mengantarkannya untuk menjadi aktivis Quran lailan wa nahara. Orang yang senantiasa aktif bersama Al-Quran
tidak saja siang hari namun juga malam hari. Jadi apa yang agenda-agenda malam dikuatkan oleh Yunus tadi ayat berapa? Ayat ke-6. Bahwa malam itu jika diisi dengan baik, malam dan siang ya, jika diisi dengan baik itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Ya. Malam juga mengantarkan manusia menjadi ahlul iman. Kalau saya nggak salah, An-Naml 86, alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka melihat apa yang telah kami jadikan di malam hari? Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu, agar manusia itu istirahat. Wan nahara mubsira, kami jadikan malam itu terang benderang. Ditutup dengan sesungguhnya di balik itu terdapat tanda-tanda bagi orang beriman. Kalau dipikir gimana prosesnya, kok waktu malam sebagai waktu istirahat bisa mengantarkan kepada keimanan. Dan keimanan yang dimaksud di sini adalah keimanan yang membuat orang dekat sekali dengan hari kiamat. Karena ayat berikutnya mengatakan wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wal ard kullun atahu dakhirin. Ya. Membuat orang sangat takut dengan hari kiamat. Maka hanyalah malam yang menghasilkan keimanan apabila malam itu diisi oleh agenda-agenda yang telah dijelaskan oleh Allah tadi, As-Sajdah, atau dari awal Ali Imran, As-Sajdah, Adz-Dzariyat, Al-Muzammil, dan Al-Insan. Ya. Ali Imran laisu sawa'a. Ya. As-Sajdah tatajafa. Ya. Adz-Dzariyat kanu qalilan minal lail. Al-Muzammil ya ayyuhal muzammil qumil lail. Al-Insan wa minal laili fasjud lahu sabbihu lailan tawila. Kalau mau ditambah lagi tadi Asy-Syu'ara wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Siapa saja kalau dilihat dengan penglihatan cinta itu pasti senang. Begitulah kenapa kita harus penasaran agar menjadi manusia yang selalu dilihat oleh Allah. Yaitu kalau kita mau hina taqum, kamu berdiri di malam hari dan kamu berjuang untuk menjadi orang-orang yang selalu sujud wa taqallubaka fis sajidin.
Motivasi yang lain, pentingnya menjadi aktivis Al-Quran di waktu malam. Apa yang dijelaskan di surat Al-Qasas, di akhir Al-Qasas. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu min fadlihi. Wa min rahmatihi ja'alakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Jadi kalau bersyukur di siang hari karena kita makan, karena kita bepergian, karena kita selamat dalam perjalanan, itu semua tahu.